Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga, serta para pabecita, Sukihontu, Bapak, Ibu, serta Kalenamita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana hari ini Minggu tanggal 17 Mei 2026 yang disiarkan secara langsung dari Dhammasala Dhamma Wihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Luciana, untuk membantu kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Senang sekali pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan diantaranya dengan pembacaan parita, dilanjutkan dengan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, Dana Parami, serta ditutup dengan pelimpahan jasa. Untuk itu Kalenamita, mari kita mempersiapkan batin yang penuh pemahaman dan penuh sukacita agar kebajikan yang akan kita lakukan pada hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior yang bisa menjadi pendukung kuat bahwa Pusdiklat Abhidhamma Nusantara kini resmi berganti nama menjadi Sikhapana Dhamma Wihari Nusantara. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dengan nomenklatur Pusdiklat berubah menjadi Sikhapana. Saat ini Sikhapana Dhamma Wihari Nusantara menaungi kelas Bahasa Pali dan kelas Abhidhamma Tasanggaha. Pada kesempatan ini, kami kembali membuka pendaftaran kelas Bahasa Pali tingkat 1 angkatan kedua. Bahasa Pali merupakan bahasa kitab suci Tipitaka. Melalui pembelajaran bahasa Pali, tentunya kita akan memahami Dhamma secara lebih mendalam, otentik, dan utuh. Untuk mengenal lebih jauh pentingnya pembelajaran bahasa Pali, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda ingin memahami kata-kata Sang Buddha langsung dari sumber aslinya? Bahasa Pali bukan sekedar bahasa kuno, melainkan jembatan untuk menyelami kedalaman Dhamma secara lebih presisi dan bermakna. Dhamma Wihari Buddhist Studies sudah melaksanakan pembelajaran kelas bahasa Pali secara on-site dan online di bawah bimbingan pengajar berpengalaman, yaitu saya Lai Parami. Beliau membimbing dan memahami tata bahasa, kosakata, hingga struktur kalimat Tipitaka dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut beberapa peserta kelas bahasa Pali. Darmanto nama Ahang manusa loke jiwa mano kumaro homi Maihang pita mahasa gehe ambarukaca jamburukaca Nalikera rukaca santi Nagarang pawisitwa matula sakaramhi satake haritwa uyane ahindama sace mayang uyanang gacchayama adha mayang puphani paseyama. Sadhu sadhu sadhu. Kelas Bahasa Pali akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat mulai 19 Juli 2026 bersama pengajar Seale Parami, BA Hons, BPhil, BA BDH, MA BPhil. Kelas juga dapat diikuti secara online melalui Zoom. Pendaftaran dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan ditutup pada 12 Juli 2026. Selanjutnya, Kalenamita, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menginformasikan bahwa pada minggu ini sedang berlangsung ujian Abhidhamma Tasanggaha untuk tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ujian ini merupakan bentuk evaluasi atas proses pembelajaran yang telah dijalani selama 2 semester. Bagi Kalenamita yang ingin memulai mempelajari Abhidhamma, pendaftaran kelas Abhidhamma Tasanggaha tingkat 1 akan kembali dibuka. Pada tingkat ini, peserta akan mempelajari bab 1 hingga 3 yaitu Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 22 Juli 2026 pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan diadakan secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran pada 19 Juli 2026.
Sikapana Dhamma Wihari Nusantara juga akan menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai bagian dari evaluasi akhir pembelajaran Abhidhamma Sanggaha. Ujian ini mencakup seluruh materi pembelajaran dari tingkat 1 hingga tingkat 3, yaitu tingkat 1 bab 1 hingga 3, Cita, Cetasika dan Pakinaka, tingkat 2 bab 4 hingga 6, Withi, Withi Muta dan Rupa, tingkat 3 bab 7 hingga 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Ditujukan hanya kepada siswa yang telah tuntas mempelajari keseluruhan bab Abhidhamma Sanggaha. Ujian komprehensif ini akan dilaksanakan secara tertulis pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pukul 12.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka hingga 21 Juni 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, dan peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Keminda, yaitu Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume 4, Buddha Wangsa, Garis Silsila Para Buddha Bab 2, Abhidhammatha Wibawinitika, Kitab Subkomentar, Abhidhammatha Sanggaha Bab 1 dan Bab 2. Untuk itu Kalanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Life Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Life Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Life Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan. Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDM. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating
Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Mau kulit kamu makin hari makin cantik? Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revez-moi à Paris.
mendukung acara ini, DBS membuka kesempatan perdana melalui 8 jenis sponsorship, yaitu Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan perdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, diantaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026. Namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sanggadana dapat ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim galang dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman atau dengan Saudari Fili dengan cara scan QR Code pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir, maka kami mengingatkan Kalyanamita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar atau dapat menghubungi tim penerima pendaftaran dengan Saudara Budiman atau dengan Saudari Fili. Demikian pengumuman untuk kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan kami untuk membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar kelas dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di DBS, kami menghimbau untuk menjaga keheningan dengan memastikan handphone Anda dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan satu sama lain. Tidak menutup kepala dengan hoodie atau topi, tidak duduk dengan menyilangkan kaki atau duduk bersila di atas kursi. Untuk yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak menyalakan TV, tidak sambil makan ataupun minum. Untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute saat kelas PS berlangsung. Bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib serta dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting online. Demikianlah tata tertib kelas pagi ini. Selanjutnya, sambil menunggu kehadiran yang mulia Seado Keminda, marilah kita mempersiapkan batin kita dengan tenang agar dapat mendengarkan dhamma di sana dengan penuh perhatian. Kepada para Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda. Wandami Seadau, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seadau selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Kepada Kalyanamita, dipersilahkan untuk duduk kembali.
Untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan permohonan Tisarana dan Pancasila kepada Sedo Kiminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia Suwanda. Mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kami dalam permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia kami persilahkan. Wandami Sedo, Sukihontu Kalamita, dengan beranjali, mari kita memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Sedo Kiminda. Bante, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan, dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana. Saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, phala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante Yamahang wadami tangvateda ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi Buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurnang ama bante. Nati
manisika padang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kame sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Kaya maja pamadadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Idang me punya asawakaya wahang hotu idang me silang nibanasa pacayo hotu Tesaranena saha Pancasila damang sadukang katwa pamadina sampateda. Amabante sadu sadu sadu. Anumodami Sedo. Ini ada tambahan. Berapa muda Pak ya? Tadi hijau. Baik, sebelum saya menyampaikan materi kelas pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik, Sukihontu para upasaka dan upasika sekalian, selamat datang Pak Yogi dan rombongannya. Hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sasana, also known as kelas kajian kitab
suci, ya. Selama 1 jam ke depan Anda akan menanam benih karma baik sebanyak kira-kira 2160 triliun, ya, benih karma baik. Ini satu kesempatan yang sangat berharga. Oleh karena itu dengarkanlah dengan penuh perhatian, ya, supaya karma baik yang Anda tanam di dalam rangkaian arus pikiran dan batin Anda itu adalah karma baik yang 3 akar dan superior. Oleh karena itu tang sunata sadukang manasi karotak. Dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan dan perhatikanlah baik-baik. Sebelum saya menyampaikan materi, mulai ini saya harus memberikan disclaimer dulu. Jadi disclaimernya itu adalah kalau nanti Anda mendengar, siapapun yang mendengarkan ceramah ini, ada kesamaan nama tokoh, tempat, dan lain-lain, mohon dipahami bahwa semua yang saya sampaikan ini ada di kitab suci agama Buddha, dan itu disampaikan oleh Sang Buddha sekitar 500 tahun sebelum Masehi, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan nama, kesamaan nama di zaman yang sekarang, gitu, ya. Jadi ini adalah ajaran khotbah yang disampaikan lebih dari 2500 tahun yang lalu, ya. Nah, kita sudah masuk di kelas ke-16. Jadi by now harusnya Anda mulai paham bahwa ternyata ada saja aliran-aliran spiritual itu yang meyakini ada diri yang kekal. Diri itu bahasa Palinya atta, ya, atau mungkin orang lebih mengenalnya dengan istilah roh. Jadi mereka percaya, oh ada roh yang kekal, ada diri yang kekal, gitu. Ada juga yang meyakini dunia yang kekal, begitu. Dan menurut ajaran Buddha itu semua adalah pandangan salah. Dan Anda sudah paham, pandangan salah akan membuat orang yang memeluknya, meyakininya akan tersesat di dalam siklus kelahiran dan kematian. Tersesat mungkin tidak selalu termsnya negatif. Tersesat bisa saja mungkin mereka bisa terlahir di surga, tetapi ya mereka tetap akan berputar-putar di dalam siklus kelahiran dan kematian. Nah, selama ada kelahiran, di sana selalu ada kesengsaraan, tidak ada kebahagiaan sejati, tidak ada kedamaian sejati. Nah, jadi dari sudut pandang Buddhism sebenarnya biang keladi dari segala penderitaan dan kesengsaraan makhluk hidup itu ada pada genggaman mereka yang keliru yang meyakini bahwa ada roh yang kekal, ada diri yang kekal, ya. Saya pernah menyampaikan Owada tentang bahayanya keyakinan terhadap roh yang kekal, terhadap diri yang kekal. Anda bisa baca di buku Owada, mungkin di volume pertama gitu atau kedua. Tapi secara ringkas saya akan coba ajak Anda merenung. Gara-gara seandainya saja walaupun Anda Buddhis, Anda meyakini bahwa diri Anda itu kekal, identitas apapun yang Anda pegang itu kekal, ada roh yang kekal, itu konsekuensinya kalau ada diri yang kekal, ada Anda, maka akan ada milik Anda. Kalau ada saya, maka konsekuensinya akan ada sesuatu yang menjadi milik saya. Nah, inilah di mana masalah mulai berkembang. Kenapa? Karena kalau mereka yang meyakini ada saya, ada roh yang kekal, berarti ini milik saya, akhirnya terjadi dikotomi. Ini saya, itu bukan saya. Ini milik saya, itu semua bukan milik saya. Kalau saya dan milik saya harus dijaga, dihormati, nggak boleh dikecewakan. Tapi kalau bukan saya dan bukan milik saya, mau hancur juga nggak apa-apa. Begitu, ya. Kan biasanya saya memberi contoh, kalau Anda sekarang parkir mobil di bawah sana, di depan gedung DBS, tiba-tiba Anda setelah mendengarkan Dhamma Talk ini, kemudian Anda mendapati mobil Anda lecet, Anda sedih, ya. Nggak hanya lecet, mungkin penyok, begitu, Anda sedih, ya. Tetapi keesokan harinya ketika teman Anda yang membawa mobil yang sama juga penyok persis, Anda malah berceramah. Ya sudahlah kawan, namanya anicca kan, ya kan? Kan kalau mobil nggak rusak itu kan berarti mobilnya nggak anicca. Kan kata Buddha semuanya anicca. Kenapa reaksinya berbeda?
karena kepercayaan yang salah terhadap adanya ini saya dan milik saya. Ataniya bahasa Palinya gitu ya. Nah, mengapa sih Buddha itu begitu sangat peduli di dalam khotbahnya yang pertama di Digha Nikaya itu Buddha menyampaikan Brahmajala Sutta yang berisikan 62 pandangan salah. Saya juga sudah sampaikan kan di dalam sutta ini, di dalam Brahmajala Sutta ini, all embracing net of views. Jadi semua pandangan salah yang ada di alam semesta udah dijaring oleh Buddha. Ya, nanti Anda buktikan sendiri, ada nggak pandangan salah di luar 62 pandangan salah. Kita baru belajar 4 ya dari 62 pandangan salah. Nah, Sang Buddha sangat peduli karena beliau ingin mencegah kita-kita, para pengikutnya, untuk agar terhindar dari pandangan salah tersebut. Ya, juga mencegah kecenderungan untuk berspekulasi, karena semua pandangan salah itu sebenarnya spekulatif. Ya, kenapa kita harus dicegah dengan cara seperti itu? Ya, seperti yang tadi yang saya katakan, karena pandangan salah terhadap adanya roh diri yang kekal, saya yang kekal, itulah sumber malapetaka, sumber kesengsaraan, sumber penderitaan, dan siapapun yang memeluknya tidak akan pernah mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Karena pandangan salah ini muncul dari ketidaktahuan, dari kebutaan, butanya mereka, ya, dari dan ini bukan dari pengalaman langsung. Walaupun ada yang merealisasi kemudian menyatakan ada roh yang kekal itu melalui meditasi, dia melihatnya gitu ya. Jadi dia melihat melalui pandangan langsungnya, pengetahuan langsungnya ya. Tetapi itu masih bersifat spekulatif karena mereka belum mampu mengurai apa yang dia lihat sampai ke kebenarannya yang paling tertinggi, paling hakiki gitu ya. Nah, jadi artinya akhirnya pandangan salah itu selalu melibatkan kesalahpahaman terhadap pengalaman yang dialami oleh mereka yang memeluknya, baik itu pengalaman yang didapat melalui pemikirannya, interpretasi mereka maupun melalui pengalaman meditasi mereka. Jadi mereka salah memahami pengalaman meditasi, terjadi distorsi yang sangat subjektif. Ya, nah oleh karena itu walaupun mereka mengalami satu pengalaman yang aktual, yang nyata, tetapi terjadi distorsi karena kurangnya pengetahuan dan tidak adanya guru yang membimbingnya untuk bisa memecah-mecah pengalaman tersebut ke dalam unsur-unsurnya yang terkecil gitu. Ya, nah oleh karena itu pandangan salah tersebut itu sebenarnya kadang orang bisa, memang makanya ini sangat susah gitu, dan faktanya memang yang mampu menemukan bahwa pemahaman tentang adanya diri dan roh yang kekal itu salah, itu hanya Buddha. Di luar Buddha nggak ada yang mampu menemukannya. Ya, karena mereka juga mempunyai argumen gitu, seolah-olah masuk akal begitu. Mereka kadang didukung oleh seolah-olah yang saya sebut sebagai pseudo realita, seolah-olah realita pseudo, ya. Tetapi sesungguhnya itu bukan realita, atau kalaupun itu kebenaran, itu adalah kebenaran yang parsial, bukan kebenaran yang menyeluruh, yang komplit, yang lengkap, yang hakiki begitu. Nah, mereka terjebak dalam kekeliruannya yang seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi bersyukurlah kita semua karena kita mempunyai guru agung Buddha Gautama, manusia yang tercerahkan sempurna, yang bisa mengurai kekusutan pandangan salah ini, ya. Kalau tidak ada Buddha, bisa jadi besar kemungkinan kita juga masih terjebak dalam pandangan-pandangan yang seperti itu, ya. Nah, kita langsung saja masuk ke materinya. Kita lanjutkan. Jadi kita masih berada mempelajari tentang adanya doktrin kekekalan, ya. Yang saya beri warna tebal itu adalah yang akan saya jelaskan. Jadi Sang Buddha berkata, wahai para biku,
Sang Tathagata tahu persis hal ini. Sudut-sudut pandang untuk pandangan-pandangan salah ini yang dipahami secara keliru dan diartikan secara keliru seperti itu. Artinya seperti yang disampaikan di kelas-kelas kemarin. Yang memiliki tujuan kelahiran tertentu, Sang Buddha tahu kalau Anda punya pandangan salah, ya Anda, bahkan Buddha dengan tegas mengatakan, kalau pandangan salah yang Anda genggam itu berbuah menghasilkan kelahiran kembali, maka tidak ada tempat lain kelahiran kembali Anda selain salah satu dari 4 alam yang penuh dengan penderitaan, yaitu neraka, alam binatang, kelahiran sebagai binatang, hantu, dan asura, gitu ya. Jadi Sang Buddha paham kelahiran itu pandangan itu mengarah ke kelahiran tertentu yang mana gitu. Jadi Sang Tathagata mengetahui hal itu juga, tahu apa yang lebih unggul daripada itu dan tidak salah memahami pengetahuan tersebut. Ini jaminan dari Buddha, ya. Tetapi sekali lagi, seperti yang di kelas yang lampau juga sudah saya katakan, Anda akan mampu lebih mengapresiasi kalimat-kalimat Buddha yang seperti ini kalau Anda sudah berkembang meditasi Anda. Ya, kalau tidak maka ya Anda harus terima dulu ini secara sebagai pengetahuan second hand knowledge Anda gitu. Tapi yang disarankan oleh Sang Buddha adalah setelah itu Anda harus mempraktekannya, merealisasinya melalui meditasi Anda, ya. Nah, jadi Sang Buddha tidak salah memahami pengetahuan tersebut, ya. Jadi di kitabnya disebutkan begini: jika diri, roh, jiwa, identitas apapun saya atau ada dunia yang kekal, gitu ya, maka akan mustahil untuk menjadikannya sebagai dasar untuk mencapai keadaan perbedaan spiritual apapun, paham nggak? Jadi kalau diri ini kekal, roh ini kekal, maka ya kita tidak ada harapan untuk bisa merubah nasib kita menjadi orang yang, kalau kita menganggap kita saat ini masih jelek, kita nggak ada harapan untuk menjadi orang baik, ya, karena diri yang kekal itu sudah dari sononya. Makanya kan di kelas yang kemarin saya sampaikan, ini kan kayak keyakinan Anda ini lahir itu udah digariskan. Kita bawa garis tangan sendiri, kata nenek moyang kita dulu itu, ya. Nah, garis tangan kita itu semua kehidupan kita, nasib kita udah tertulis di tangan kita gitu. Ada yang pernah mendengar kayak gini nggak sih? Ya. Nah, kalau memang benar bahwa kita ini sudah dari sononya udah disuratkan, udah ditakdirkan begini dan begitu, ya udah jakpakun saja. Iya nggak sih? Makan tidur aja, ya. Karena nggak ada gunanya berusaha. Toh sekuat apapun usaha Anda, nasib tidak akan pernah berubah karena sudah ditakdirkan dari awalnya. Paham? Makanya di kitab komentar dijelaskan, jika ada yang kekal yang seperti itu, maka akan mustahil untuk berjuang mencapai perbedaan spiritual, mencapai kemajuan spiritual. Yang jelek ya akan selamanya jelek. Ya, kalau orang sekarang baik itu ya memang dari sononya udah baik. Makanya kan minggu lalu saya sampaikan, kan saya ketemu dengan salah satu tokoh spiritual yang bukan dari Buddhis, mengatakan kan istilahnya itu ngomongin temen yang kita sama-sama kenal, kok dia sekarang jadi baik ya, padahal kan harusnya dia nakal. Dia kan dulunya nakal, kok sekarang baik gitu. Dia nggak habis pikir gitu, kok bisa gitu. Dalam hati saya, ini orang ini kalau kita yang Buddhis kan paham ya bahwa orang bisa berubah kan. Yang tadinya jahat bisa jadi baik, yang tadinya baik juga bisa berubah jadi jahat. Nggak ada namanya garis tangan, itu nggak ada. Ya, nasib ada di genggaman kita. You are your own creator. Anda adalah pencipta kehidupan Anda sendiri. Maka ciptakanlah kehidupan yang baik, ya. Dan setiap momen Anda mempunyai kesempatan untuk merubah diri Anda, gitu, ya. Nah, jadi kitab kita mengatakan begitu, itu, ya. Karena ketidakberubahan dari diri yang kekal tadi, roh yang kekal, maka mereka akan selalu mempertahankan bentuk aslinya. Ini kata kitab kita, ya. Ya benar. Kalau diri ini kekal, ya sudah selamanya ya kayak begitu.
Ya, ibaratnya benih mangga, ya sudah selamanya ya akan jadi begitu. Paling hasilnya buah mangga begitu, nggak bisa buah durian, nggak bisa buah yang lain, harus buah mangga gitu. Mempertahankan bentuk aslinya. Maka instruksi apapun yang diberikan oleh mereka yang menganut paham salah berupa kekekalan ini, ya, instruksi yang digunakan untuk menjauhkan diri dari kejahatan dan supaya bisa memperbanyak kebajikan akan sia-sia, kata kita, kitab kita gitu. Ya, akan sia-sia. Ya, akhirnya ya begitu, mereka pasrah terus aja. Pasrah kepada yang membuat tulisan di tangan. Ya. Kan ada yang membuat tulisan ini di tangannya ini. Ya udah, mendekat aja kepada yang menulis ini. Itu. Ya, baik-baikin terus saja gitu. Ya. Enggak berusaha. Ya. Nah, jadi kalau di dalam kitab yang lain disebutkan doktrin-doktrin seperti ini membuat seseorang tidak bisa memunculkan dua hal. Yang satu, canda. Canda itu desire to do something, hasrat untuk melakukan sesuatu yang baik, dan wirya, usaha. Paham ya? Jadi pandangan salah yang seperti itu sebenarnya membelenggu manusia, mengkerdilkan manusia, seperti contoh yang sudah pernah saya sampaikan, burung Raja Wali yang mati sebagai seekor ayam. Burung Raja Wali harusnya bisa terbang, tapi karena dia yakin bahwa dia ini adalah ayam, ya seumur hidupnya dia nggak pernah terbang. Dia hidup seperti ayam, padahal dia sebenarnya bisa terbang tinggi ke langit, gitu. Ya. Nah, jadi instruksi apapun tidak akan pernah bisa memberikan manfaat gitu. Jadi manusia itu baik dan suci karena sudah dari sononya, istilah saya ini. Sementara orang itu kotor juga sudah dari lahir, dari sononya gitu. Tidak ada peluang untuk membersihkan dirinya. Karena jika mereka dapat mengalami perubahan, bagaimana instruksi tersebut instruksi apapun tidak akan pernah efektif karena karena paham yang bahwa segala sesuatu sudah ditentukan di awal, ya, di awal kelahiran Anda maksudnya gitu. Ya. Sang Tathagata mengetahui hal itu, berarti Sang Tathagata tidak hanya mengetahui pandangan salah dengan alasan dan tujuan kelahirannya, ya. Jadi ingat ya, siapapun yang memegang pandangan salah, itu kalau pandangan salahnya itu berfungsi sebagai karma produktif untuk menghasilkan kelahiran kembali, maka kelahiran kembali dia hanyalah 4 alam ini, yaitu neraka, lahir sebagai binatang, sebagai hantu, dan sebagai asura gitu. Ya. Nah, namun beliau juga mengetahui bahwa mengetahui semua pandangan salah, tidak hanya mengetahui 1, 2, 3, 4, tetapi kata kitab komentar kita, Sang Buddha mengetahui semua pandangan salah. Itulah mengapa tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa 62 pandangan salah ini sudah masuk dalam semua jaring Buddha. Di luar ini sudah tidak ada lagi. Semuanya udah kejaring sama Buddha begitu. Kemudian beliau juga mengetahui sila, samadhi, dan panya yang lebih unggul, mengetahui juga pengetahuan kemahatauan yang jauh lebih unggul dari pandangan-pandangan salah itu, ya. Dan dia tidak salah memahami pengetahuan tersebut, artinya walaupun mengetahui pencapaian-pencapaian spesifik, artinya pencapaian spesifik itu adalah pencapaian meditatif yang unggul, yang tiada taranya, Sang Buddha tidak salah memahaminya melalui pengaruh buruk dari craving, nafsu kehausan, dari pandangan salah, dari kesombongan dengan berpikir ini loh aku, ya, enggak. Beliau tahu bahwa ini hanyalah fenomena mental dan fenomena materi yang muncul dan lenyap saja, begitu. Sang Buddha mengetahuinya as it is. Ya, beliau hanya mengamati bagaimana hukum ini bekerja dan beliau tidak menciptakannya. Ini yang juga harus Anda pahami, Buddha bukan pencipta. Ya, beliau hanyalah ilmuwan dalam tanda kutip yang mengamati kehidupan di seluruh alam semesta ini. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Sang Buddha
mengetahui sendiri padamnya kotoran-kotoran batinnya setelah memahami asal mula perasaan-perasaan, lenyapnya perasaan-perasaan, kepuasannya, bahayanya, dan pelariannya dari perasaan-perasaan sebagaimana adanya. Nah sebenarnya ini kalau di dalam Vipassana kita dilatih untuk melihat ini semua gitu ya, untuk melihat perasaan, nikmatnya perasaan seperti apa, bahayanya perasaan seperti apa, lenyapnya perasaan juga kita harus bisa melihat ya. Dan sebenarnya tidak hanya perasaan, segala fenomena baik itu fenomena material maupun fenomena mental itu kita akan diarahkan untuk melihatnya sendiri begitu. Nah, penjelasan dari kitab kita, oleh karena tidak salah memahaminya, maka Sang Buddha mengetahui sendiri padamnya kotoran-kotoran batin, artinya adalah Sang Buddha mengalami sendiri padamnya pengaruh buruk dari kotoran-kotoran batin tersebut karena tidak adanya kekeliruan di dalam pemahaman beliau. Seperti yang disampaikan sendiri oleh Sang Buddha, wahai para biku, kata beliau, pembebasan total Sang Buddha terlihat jelas. Jadi ini adalah deklarasi dari Sang Buddha ya, untuk memastikan bahwa dalam hal ini beliau tidak melakukan kesalahan gitu. Nah, dari kitab sub komentarnya ada kalimat begini, sekarang untuk menunjukkan praktek yang dengan melaluinya Sang Buddha mencapai keselamatan, mencapai nibbana, mencapai ketentraman ya. Sang Buddha menyampaikan tadi subjeknya adalah perasaan, objek meditasinya gitu. Nah, kalau Anda sudah belajar Paticcasamuppada, dependent origination ya, atau apa kemunculan ini ya, apa yang saya terjemahkan di buku saya itu dependensi kemunculan ya, itu Anda akan melihatkan dari awija pacaya sangkara sampai kemudian vedana pacaya tanha. Di dalam link vedana pacaya tanha, karena perasaan muncullah craving, sebenarnya yang krusial adalah di link seperti ini, link tersebut. Jadi dari perasaan, kalau Anda tidak memunculkan yoniso manasikara, maka yang muncul adalah craving, yang muncul adalah keinginan-keinginan Anda gitu. Nah, oleh karena itulah di sini di kitab dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagian besar mereka yang menganut atau penemu-penemu pandangan salah ini, mereka hanya memuja, mengglorifikasi perasaan-perasaan mereka saja. Itu mereka melihat sesuatu dan merasa senang, akhirnya disimpulkan bahwa inilah yang benar gitu. Padahal di sana ada kemelekatan gitu. Makanya di slide tadi dikatakan bahwa kita sebenarnya harus atau diajarkan untuk memahami asal mula perasaan, lenyapnya perasaan, kepuasannya, bahayanya, dan pelariannya dari perasaan. Jadi ini di escape, jalan keluarnya sebenarnya gitu ya. Jalan keluar supaya tidak terjebak pada perasaan-perasaan kita. Anda sadar nggak di dalam kehidupan Anda sehari-hari itu sesungguhnya seringkali bisa jadi di dalam 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, kehidupan Anda itu hanyalah berupa reaksi-reaksi Anda terhadap perasaan-perasaan Anda. Coba Anda lihat ya. Oh enggak lah Bante, saya itu kadang bereaksi begini kan karena dia nyebelin Bante. Oh iya, dia nyebelin, tapi gara-gara Anda menganggap orang tersebut nyebelin, akhirnya persepsi Anda terhadap orang tersebut yang menyebalkan itu memunculkan perasaan yang tidak nyaman. Dan Anda bereaksi terhadap perasaan Anda, bukan bereaksi terhadap orang yang nyebelin tadi. Anda bereaksi terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang sedang muncul di dalam pikiran Anda. Anda nggak tahan, Anda nggak suka dengan perasaan yang tidak menyenangkan, akhirnya ekspresi Anda salah sasaran. Yang Anda omelin orang tersebut. Karena yang harusnya Anda omelin perasaan Anda yang nggak menyenangkan tadi kan. Paham maksud saya? Ya, Anda sebenarnya itu tidak suka dengan perasaan yang tidak menyenangkan, yang tidak muncul. Kalau Anda sedang marah, ya, kalau orang awam yang nggak paham, nggak pernah bermeditasi, dia akan menyimpulkan secara melompat, saya marah gara-gara dia, Bante. Nah, kenapa emangnya dia? Dia kemarin menuduh saya begini, ini mumpung ketemu, makanya saya semprot aja gitu. Kalau dia nggak nuduh juga, saya nggak akan marah, Bante gitu. Hei, kamu marah bukan karena dia, kamu marah karena kamu nggak suka ada perasaan yang tidak menyenangkan muncul gara-gara mendengar dia
menuduh kamu yang enggak gitu. Jadi sebenarnya semua itu hanyalah reaksi-reaksi Anda terhadap perasaan-perasaan Anda yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana terhadap perasaan yang menyenangkan? Kan ada kan perasaan yang menyenangkan kadang muncul di dalam hati Anda kan. Kalau Anda mendapatkan perasaan yang menyenangkan, wow, Anda lupa diri, Anda melekatinya dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi akhirnya dua reaksi itulah yang sebenarnya yang membuat Anda terus-menerus berada di dalam siklus kelahiran dan kematian. Anda nggak akan pernah bisa mencapai nibbana. Ya karena Anda terbelenggu oleh craving Anda sebenarnya, reaksi-reaksi Anda terhadap perasaan-perasaan tadi. Kan perasaan Anda itu basically ada 3, tidak menyenangkan, menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, Anda bereaksi nyalahkan orang lain. Kalau menyenangkan, Anda melekatinya. Kalau UPK, kalau biasa-biasa aja, netral-netral Anda cuek. Ya, diam, cuek aja begitu. Ya, itu pun aku salah, itu pun tidak baik. Itu pun hanya akan memperpanjang siklus kelahiran dan kematian. Ya, nah jadi lihatlah. Buddha menunjukkan bahwa semua sumbernya itu karena mereka tidak memahami asal mulanya munculnya perasaan, lenyapnya perasaan, kepuasannya, ya bahayanya dan jalan keluarnya. Akhirnya muncullah pandangan-pandangan salah itu tadi. Ya. Nah, beruntung kan kita ada Buddha yang membimbing kita ya. Dan yang menarik lagi Buddha tidak hanya berteori. Petunjuk meditasinya juga disampaikan nama beliau. Untuk ini semua bagaimana mewujudkannya, merealisasikannya gitu. Nah, di dalam teks tersebut setelah memahami munculnya perasaan-perasaan dan sebagainya tadi, itu artinya Anda harus, kata teks ini, memahaminya melalui 5 karakteristik yang akan saya sampaikan gitu ya. Jadi kalau Anda sedang berwipasana, Anda diarahkan untuk bisa melihat munculnya agregat perasaan Vedana Kanda ya. Jadi ada 11 kategori perasaan masa lalu, masa sekarang, masa depan ya, yang internal, yang eksternal, superior, inferior dan seterusnya gitu ya. Kita diarahkan untuk melihat itu semua dan untuk kemudian melihatnya bahwa asal mula dari munculnya perasaan pun itu adalah fenomena yang terkondisi. Artinya bukan fenomena yang muncul begitu saja. Ini adalah fenomena yang muncul karena ada sebab-sebab dan kondisi-kondisi lainnya gitu ya. Makanya kita tidak percaya, tidak setuju dengan pemahaman bahwa segala sesuatu itu muncul ada saja sesuatu yang muncul tanpa sebab, nggak ada. Apapun itu sesuatu yang muncul pasti ada sebab dan kondisinya. Nggak ada sebab awal yang nggak ada penyebabnya, nggak ada kondisi-kondisi yang menyebabkannya muncul, nggak ada ya. Nah, jadi kita diajarkan untuk itu sehingga akhirnya kita bisa melihat kalau yang sudah belajar Abhidhamma, cetasika-cetasika yang lain seperti awija, ketidaktahuan ya. Kemudian kita juga bisa melihat karma-karma kita, cetana-cetana kita, kontak dan lain sebagainya. Nah, ini masuk dalam wipasana. Jadi sekarang poin yang ingin saya tekankan pada Anda adalah bahwa semua pandangan salah itu muncul karena glorifikasi yang keliru terhadap perasaan mereka itu ya. Kemudian, wahai para biku, inilah dhamma-dhamma yang mendalam, sulit dilihat, sulit dipahami, damai dan seterusnya. Wahai para biku, ini adalah dhamma-dhamma tersebut, artinya aku sudah bertanya, kata Buddha, tentang keutamaan atau kualitas dari kemahatauan seperti ini. Dan wahai para biku, apakah dhamma-dhamma yang mendalam dan seterusnya tersebut ya. Dan kemudian dijelaskan bahwa aku tahu apa adanya, semua pengetahuan atau kualitas yang lebih unggul daripada semua pandangan-pandangan salah tersebut. Jadi demikian yang harus dipahami gitu. Berkaitan dengan hal tersebut, kitab komentar kita masih melanjutkan penjelasannya. Katanya begini, baik orang awam maupun salah satu di antara murid-murid mulia dari Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata ya,
itu tidak akan pernah mampu memuji Buddha sebagaimana adanya, ya. Jadi lihat, bahkan semua murid-murid beliau tidak akan pernah bisa mengukur kedalaman kebijaksanaan Sang Buddha, termasuk yang arahat pun nggak bisa, ya. Arya Pugala, orang-orang suci manapun tidak akan pernah bisa mengukur kedalaman pencapaian Sang Buddha, ya. Jadi kemudian kitab mengatakan sebetulnya ketika memuji Sang Buddha sebagaimana adanya, hanya Sang Tathagata yang dapat melakukannya dengan benar, gitu, ya. Hanya Buddha sendiri yang tahu, ya. Kenapa? Karena memang beda latihannya. Kalau Anda nggak mengenal bagaimana Sang Buddha itu merintis menyempurnakan dirinya untuk jangka waktu yang lama selama 4 asangkya 100.000 kalpa, itu kan waktu yang mungkin triliunan tahun beliau menyempurnakan dirinya. Kalau Anda nggak tahu proses beliau mencapai kesempurnaan, mungkin Anda akan merasa seolah-olah pernyataan Sang Buddha itu hanya membesar-besarkan dirinya saja, gitu, ya. Nah, tetapi kembali lagi, ya, dulu pun saya di awal-awal mengenal ajaran Buddha juga sempat berpikir seperti itu. Ya, ini klaim-klaim seperti ini di semua aliran ada, gitu. Tetapi pandangan saya berubah ketika saya mulai bermeditasi, ya. Semakin bermeditasi, semakin saya mulai bisa membenarkan kalimat-kalimat tersebut, gitu, ya. Nah, makanya saya mendorong Anda untuk menekuni meditasi, ya. Nah, saya lanjutkan. Ini karena materinya agak banyak, gitu, ya. Jadi siapapun tidak bisa mengukurnya kecuali Sang Buddha sendiri. Ketika bertanya seperti itu, Sang Buddha bertanya tentang pengetahuan kemahatauan beliau. Dan ketika akhirnya beliau menjawab apa yang beliau tanyakan, itu dijawabnya sendiri. Beliau juga menjawabnya persis seperti yang beliau tanyakan, ya. Akan tetapi pandangan-pandangan salah di antara pertanyaan dan jawaban perlu dianalisis secara detail. Makanya di dalam sutta ini 62 pandangan salah dianalisis cukuplah untuk membuat kita paham, begitu, ya. Baik, kita masuk ke pandangan salah yang kelima. Sebelum saya menyampaikan pandangan salah yang kelima, Anda harus ingat 4 pandangan salah. Yang pertama apa? Yaitu seseorang yang mampu bermeditasi. Sebenarnya 3 yang pertama ini bermeditasi, mampu mengingat kehidupan-kehidupan lampaunya, tetapi mereka spekulatif, mereka cocok dengan paham-pahamnya karena glorifikasi perasaan tadi, mengglorifikasi perasaan tadi, ya. Jadi sebenarnya mereka ini pertapa-pertapa, bisa mengingat kehidupan atau kelahiran-kelahiran yang lampaunya, ya. Tetapi mereka menyimpulkannya secara keliru, yaitu apa kesimpulannya? Oh, ternyata diri dan dunia ini kekal, ya. Kan saya pernah sampaikan kan, hutan itu dari zaman kapanpun kira-kira ya seperti itu. Langit itu di zaman kapanpun, di kelahiran Anda yang kapanpun kira-kira juga seperti itu. Rembulan, bintang, matahari, ya pohon. Menyimpulkan, oh dunia juga kekal, abadi. Ya, padahal kan enggak menurut ajaran Buddha kan. Satu hari nanti dunia ini kiamat, tapi kiamat bukan akhir dari segalanya. Jadi kita juga berbeda kiamatnya. Kalau ada orang memahami kiamat adalah akhir dari segalanya, menurut ajaran Buddha bukan. Kiamat adalah awal terbentuknya alam semesta yang baru. Kalau ada orang yang percaya kiamat adalah akhir dari segalanya, apa yang Anda lakukan? Ajak taruhan. Mereka nggak mungkin menang. Kalau benar bahwa oh ternyata kiamat akhir dari segalanya, mereka juga nggak menang. Itu jokesnya seperti itu. Mari kita masuk ke pandangan salah yang kelima, ya. Wahai para biku, ada beberapa pertapa yang meyakini keabadian sebagian hal. Jadi ini makanya saya terjemahkan sebagai kekekalan parsial. Jadi ada faham orang-orang yang percaya ada keabadian atau kekekalan sebagian hal dan ketidakabadian sebagian hal yang lainnya.
Mereka menyatakan bahwa baik diri maupun dunia ini sebagian bersifat abadi dan sebagian lagi tidak abadi dalam 4 dasar, 4 ground, 4 pandangan salah. Oleh karena apa dan berdasarkan apa, para pertapa dan lain-lain yang terhormat yang meyakini keabadian sebagian hal dan ketidakabadian sebagian hal lainnya menyatakan bahwa diri maupun dunia itu sebagian bersifat abadi dan sebagian tidak. Jadi saya ringkas, ini artinya adalah doktrin tentang kekekalan parsial. Apa itu kekekalan parsial? Ya ada sebagian yang kekal. Nah sebagian itu bisa satu, oh enggak kok, manusia itu enggak kekal, tapi ada satu yang kekal. Ya, ada satu makhluk yang kekal, yang mengatur ini semuanya. Itu yang dimaksud kekekalan parsial. Paham ya? Jadi sebagian kekal, sisanya enggak kekal. Itu ya. Nah, mari kita lihat, ini harusnya menarik penjelasannya. Yang meyakini keabadian sebagian hal artinya ada beberapa pertapa yang menganut doktrin kekekalan parsial. Mereka terbagi menjadi 2 kelompok atau 2 jenis. Yang pertama, mereka yang percaya bahwa beberapa makhluk bersifat abadi, dan mereka yang percaya bahwa bentukan-bentukan bersifat abadi. Artinya begini, mereka yang percaya, oh kalau Anda ingat sejarah masa lalu, itu ada keyakinan-keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Kelompok yang kedua adalah juga meyakini bentukan-bentukan itu abadi, sangkara-sangkara itu abadi, formasi-formasi itu abadi. Itu apa? Oh ada kok alam surga yang abadi, alam abadi. Alam itu kan bentukan, ya, alam. Bukan makhluknya, tapi alamnya abadi gitu. Oh surga abadi, oh neraka abadi. Itu bahwa mereka yang meyakini kekekalan parsial terbagi menjadi 2 jenis. Satu kelompok itu mempercayai ada beberapa makhluk itu yang bersifat abadi, dan juga kelompok kedua adalah yang percaya bahwa ada alam-alam yang bersifat abadi atau bentukan-bentukan yang bersifat abadi. Kedua jenis itu pun termasuk di dalam kategori ini, yaitu mereka yang meyakini kekekalan parsial tadi, itu ya. Nah, kita lihat penjelasan dari kitab subkomentarnya. Penganut paham kekekalan parsial dalam hal kehidupan adalah misalnya, ini adalah ajaran yang di Wada. Wada itu paham. Isara itu adalah Tuhan. Ya, kalau bahasa modernnya Tuhan, tapi bahasanya Buddha dulu Isara. ISSARA. Paham tentang Tuhan. Ya. Nah, paham tentang isara gitu ya. Jadi isara ini atau Tuhan ini adalah bersifat kekal dan makhluk lain tidak. Menurut paham kekekalan parsial dalam kelompok yang kedua, yaitu yang meyakini ada bentukan yang kekal, itu misalnya adalah para pengikut Kanada, pendiri dari sistem Vaisesika. Ini adalah salah satu dari 6 sistem ortodoks filsafat di India. Jadi para filsuf di India gitu ya. Nah, mereka itu berpendapat bahwa ada atom yang kekal. Atom yang bersifat kekal dan abadi, ada molekul yang bersifat kekal dan abadi, dan lain-lain gitu ya. Nah, sedangkan yang lainnya, sedangkan molekul tidak kekal, maksud saya, yang kekal atom gitu ya. Mereka yang berpendapat bahwa mata dan organ indera fisik lainnya itu bersifat tidak kekal ya. Mereka berpendapat seperti itu, mata dan organ fisik lainnya tidak kekal, tetapi kesadaran yang melihat, yang mendengar itu bersifat kekal. Ya, oh tubuh jasmani ini memang nggak kekal, tetapi batin kita kekal, gitu. Ya, yang melihat, yang mendengar, yang berbicara, yang makan, yang mendengarkan dhamma talk itu semuanya kekal. Tubuh memang tidak kekal. Nah, ini termasuk dalam paham pandangan salah tentang kekekalan parsial tadi itu ya. Nah, jadi makanya kan kita sering kan mendengar sikawan atau leluhur kita itu dulu tahun
Salah satu ini cerita aja kan, hanya cerita ya. Leluhur kita dulu tahun 1900 meninggal, tetapi selama 20 tahun rohnya masih bisa ditemui. Nah, sering kan mendengar yang gila-gila kayak gitu kan, ya. Nah, ini juga pandangan salah. Nggak ada yang namanya roh yang kekal abadi seperti itu, ya. Setiap momen kita ini terlahir sebagai individu yang baru. Saya sudah jelaskan di kelas-kelas yang sebelumnya gitu, ya. Nah, paham ini pun adalah pandangan salah, tidak sesuai dengan realita, muncul melalui konstruksi pikiran, konstruksi mental, spekulatif, dan ini adalah kalaupun ada sisi kebenarannya disebut sebagai kebenaran yang parsial, tidak utuh, ya, tidak utuh, belum dikupas sampai ke intisarinya, begitu. Kita lanjutkan. Wahai para biku, akan tiba saatnya. Nah, ini kiamat yang tadi kita ceritakan. Kata Buddha, akan tiba saatnya cepat atau lambat tatkala dunia ini berdevolusi, hancur, ya. Setelah berlalunya jangka waktu yang lama. Jadi prosesnya pun lama. Ketika dunia berdevolusi, hancur, ya, sebagian besar makhluk terlahir kembali di dunia para Brahma yang bercahaya, Abhasara. Ini adalah alam Brahma jana yang kedua, ya. Mereka ini diciptakan oleh siapa? Apakah diciptakan oleh Tuhan? Ternyata tidak. Buddha mengatakan mereka tercipta oleh pikiran mereka sendiri. Mengonsumsi kegembiraan, makanannya adalah kegembiraan, piti, salah satu dari faktor jananya. Mereka ini bercahaya dari dalam dirinya sendiri, ya, tubuhnya bercahaya sendiri, bergerak melintasi langit dalam keadaan yang penuh kejayaan dan tetap di sana untuk jangka waktu yang sangat-sangat lama, ya. Nah, penjelasan dari kitab komentar tentang sebagian besar itu adalah kalimat tersebut dikatakan dengan mengacu kepada makhluk-makhluk selain dari mereka, ya, selain dari mereka yang lahir di alam Abhasara, itu lahir di Brahma bagian atas, ya, atau di juga Brahma arupa, non materi gitu, ya. Nah, kalau ini ceritanya agak panjang, kita nggak punya waktu di sini untuk bercerita tentang proses kiamat menurut ajaran Buddha, ya. Tapi kalau Anda ingin baca, Anda bisa baca buku Karma yang saya tulis dan juga buku Abhidhamma, manual Abhidhamma bab kelima, mungkin ada ya bab kelima gitu. Anda bisa baca tulisan dari saya, terjemahan saya di sana gitu. Nah, di sini kita nggak punya waktu. Kitab subkomentarnya menulis di alam Brahma yang lebih tinggi, itu artinya di alam Brahma materi halus seperti alam Parita Subha. Jadi di level yang lebih tinggi gitu. Di sini hanya disampaikan alam ini dihancurkan oleh api, ya. Kenapa hanya melalui api, padahal alam semesta ini juga kadang bisa hancur melalui air, elemen air, melalui angin gitu, ya. Tetapi kok yang disampaikan biasanya yang terkenal api gitu. Kata kitab subkomentar, karena ini yang paling sering terjadi. Jadi katanya alam semesta ini kiamat, hancur, itu sering-sering karena elemen api, karena kebakar. Ya, tetapi Anda harus tahu bahwa kiamat juga bisa diciptakan oleh elemen air, ya, dan juga angin juga bisa, ya. Nah, jadi menariknya di sini adalah mereka tidak hanya lahir di alam Brahma yang paling atas, yang lebih atas dari Abhasara sebagian besar tadi, ya. Bahkan di sini dikatakan atau mereka bisa juga terlahir kembali di sistem dunia yang lain. Jadi lihat. Jadi mereka bisa terlahir kembali di sistem tata surya yang lain selain dari tata surya kita, ya. Nah, nanti saya akan sampaikan referensi yang lain juga. Jadi Anda harus camkan ini bahwa ternyata ada manusia juga di sistem dunia yang lain. Ada manusia di sistem tata surya yang lain. Jadi kita bukan satu-satunya manusia, ya. Di luar sana, di atas, entah di mana, entah di bawah juga itu ada manusia juga, ya. Nanti referensinya saya sampaikan. Jadi lihatlah, kurang lebih 2600 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengatakan bahwa alam semesta yang kita tempati ini bukan satu-satunya.
Ya, masih ada lagi sistem dunia yang lain yang kata Sang Buddha jumlahnya juga tidak terhitung. Ya, ada di Anguttara Nikaya itu, nanti kalau ada kesempatannya kita bisa sampaikan itu ya, bahwa Sang Buddha mengatakan itu banyak sistem dunia yang lain gitu ya. Nah, dan di setiap sistem tata dunia tadi itu ada manusianya ya. Mereka tidak dapat terlahir kembali dari alam penderitaan ke dunia yang lebih tinggi tanpa terlebih dahulu terlahir kembali menjadi manusia. Jadi kalau dunia ini kiamat menurut ajaran Buddha, mereka yang lahir di alam bawah, neraka, binatang, hantu, asura, nggak bisa langsung loncat ke alam Brahma. Mereka harus lahir dulu sebagai manusia dulu, baru kemudian ke sana atas kekuatan karma baiknya ya kalau ada. Tetapi ada makhluk-makhluk tertentu yang karena menggenggam pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap, niyata mica didik bahasa Palinya, konsekuensi yang tetap, mereka ini lahir di neraka paling bawah. Ketika terjadi kiamat mereka nggak bisa keluar dari neraka. Nah, tapi kan nerakanya hancur, Bante. Ya, nerakanya hancur, dia akan lahir di neraka yang lain yang disebut Lokantarika Niraya. Neraka yang ada di tengah-tengah 3 sistem dunia itu. Ya, ini kalau sistem dunia ini kayak bola pedati katakanlah, kalau Anda susun 3 begitu. Nah, di ini yang tidak bersinggungan ini, ruangan di antara 3 roda tadi, itulah neraka tadi. Katanya di sana nggak ada cahaya sama sekali yang bisa masuk ke sana, gelap gulita, dingin sekali gitu, ya. Nah, lihat 2600 tahun yang lalu Sang Buddha menyampaikan ini, dan makin kesini makin mendekati kebenaran. Ya, kalau Anda baca buku-bukunya Stephen Hawking, makanya saya tertarik dengan bukunya Stephen Hawking karena saya coba relatekan temuan-temuan dia dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha, ya. Itu harusnya ada kemiripannya, mau Big Bang kayak, mau awal dari waktu kayak yang dia sebutkan itu kita bisa hubung-hubungkan gitu dengan apa. Paling tidak itu yang saya coba gitu untuk mencari kemiripan-kemiripannya begitu ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Mereka terlahir kembali di dunia para Brahma yang bercahaya, tercipta oleh pikirannya sendiri ya, yaitu melalui kesadaran jana mereka, memiliki makanan yang dapat dimakan yaitu piti atau kegembiraan ya. Makanya mereka ini disebut sebagai makhluk yang mengkonsumsi kegembiraan gitu ya. Nah, mungkin masih cukup. Oke. Saya sampaikan dari kitab subkomentarnya. Meskipun bagi semua makhluk kelahiran kembali terjadi melalui karma ya, tapi makhluk di alam materi halus tersebut dikatakan lahir atau terbuat tercipta dari pikirannya sendiri, karena mereka dilahirkan melalui pikiran mereka sendiri tanpa kondisi eksternal. Jika demikian, orang mungkin bertanya, bukankah keadaan terbuat dari pikiran juga berlaku untuk makhluk yang terlahir secara spontan di dalam eksistensi alam indra? Misalkan makhluk yang lahir secara spontan di alam indrawi itu apa saja sih? Mereka yang lahir di neraka itu spontan, yang lahir jadi hantu langsung gede lahirnya, yang lahir jadi jin juga langsung gede, ya nggak melalui kandungan. Jadi 3 alam ini juga lahir spontan. Nah, jadi apakah itu mereka juga terbuat dari pikiran? Katanya enggak, katanya seharusnya tidak, karena ungkapan terbuat dari pikiran atau tercipta oleh pikiran hanya berlaku untuk makhluk yang dilahirkan kembali melalui jenis pikiran yang berbeda, yaitu jana ya. Untuk menunjukkan hal ini, komentator ya, yang guru-guru Atthakatha mengatakan karena mereka telah dilahirkan kembali melalui pikiran jana. Jadi clear ya bahwa mereka tercipta oleh jana, pikiran jananya sendiri gitu ya.
Mereka memiliki cahayanya sendiri, itu saya rasa sudah saya sampaikan di kelas yang lalu ya, bergerak melintas langit ya, bagaimana alam bumi ini nanti awalnya cairan, kemudian ada membran, kemudian tanah mulai muncul dan kemudian siap dihuni gitu kan. Sudah saya sampaikan kan di kelas-kelas yang lalu, jadi mungkin saya tidak akan ulangi lagi. Dan harus Anda pahami bahwa mereka lahir di alam abhasara untuk jangka waktu yang maksimal, paling lama kalau nggak salah mungkin 8 mahakalpa atau apa ya. Nanti kita lihat, saya bisa salah. Saya sampaikan referensi yang lain dulu ya, supaya Anda yakin bahwa di alam atau sistem dunia yang lain itu juga ada manusia. Itu referensinya gitu ya. Saya langsung terjemahkan saja karena waktunya hampir habis ya. Beratus-ratus kumpulan para kesatria, artinya kumpulan yang mirip dengan kumpulan Raja Bimbisara juga ada di sistem dunia yang lain ya. Kemudian kumpulan para kerabat, kumpulan para Raja Licawi juga ada, yang mirip-mirip itu juga ada di sistem dunia yang lain. Kumpulan tersebut tentu akan tetapi apakah Begawan bisa pergi ke sistem dunia yang lain tadi? Ini ada pertanyaan di kitab kita. Apakah Begawan juga pergi ke sistem dunia yang lain ya? Dikatakan iya, beliau pergi ke sana juga. Lalu kalau beliau pergi ke sana dengan menjadi apa, kata kitab kita? Dengan menjadi seperti apapun mereka. Jadi Begawan Buddha kalau masuk ke dalam sistem dunia lain, di alam manusia di sistem dunia lain, Buddha juga berwujud seperti manusia di sana. Ya. Oleh karena itulah Buddha berkata seperti ini, pada hakikatnya wahai Ananda, aku mengetahui melalui pengalaman ketika mendekati beratus-ratus kumpulan para kesatria, apapun penampilan para kesatria tersebut yang ada di sana di sistem dunia yang lain, seperti itulah penampilanku. Ya, referensi palinya tidak lengkap sih, saya potong karena ini, tapi saya terjemahkannya lengkap ini. Ya, jadi Buddha ketika berkunjung ke alam manusia yang lain itu berwujud ya sama dengan manusia di alam tersebut. Sayangnya nggak disebutkan manusia di alam lain kayak apa gitu. Tapi kan kita dapat informasi di sana juga ada kumpulan yang mirip kumpulannya Raja Bimbisara, ada juga kumpulan para kerabat Raja Licawi dan lain sebagainya gitu. Ya, nah menarik ya. Mari kita lanjutkan. Apapun suara para kesatria tersebut, seperti itu juga suaraku, kata Buddha ya. Aku menjelaskan dhamma dengan baik, menganjurkan dengan baik, menajamkan dengan baik, dan menggembirakan mereka dengan baik dengan sebuah eksposisi dhamma. Mereka tidak mengetahui aku yang sedang berbicara dan berpikir gitu ya, dengan oh ini siapa sih sebenarnya? Enggak, mereka enggak curiga katanya ya. Apakah dia ini dewa atau manusia gitu ya. Nah jadi dikatakan setelah selesai membabarkan dhamma lalu Buddha menghilang begitu saja gitu ya. Dan mereka tidak mengetahui aku ini menghilang. Jadi mereka tidak tahu Buddha sudah menghilang ya. Dan yang membuat akhirnya mereka kemudian misalnya berpikir siapa tadi yang baru saja menghilang. Enggak ada pikiran seperti itu. Artinya enggak ada kecurigaan itu. Enggak ada kecurigaan dari mereka gitu. Terus ada informasi lagi dari Buddha, para kesatria mengenakan beraneka ragam pakaian yang berwarna-warni yang dihiasi dengan gelang untuk lengan atas, gelang tangan, untaian bunga, wewangian dan lain-lain, mengenakan anting-anting yang dihiasi dengan manikam dan memelihara kayak rambutnya diikat begitu ya. Apakah Begawan juga menghiasi dirinya seperti itu ya? Para kesatria tersebut ada yang berkulit putih bersih, ada yang gelap, ada yang kuning. Apakah Buddha juga punya bentuk seperti itu? Terus jawabannya, Buddha pergi ke sana dalam bentuk seorang biku, dalam wujud seorang biku, tetap saja dalam wujud seorang biku. Beliau hadir untuk kumpulan para kesatria tersebut dengan menjadi orang yang memiliki pembawaan persis seperti mereka. Ya, jadi mereka akhirnya nggak curiga tadi.
Setelah pergi, beliau memperlihatkan dirinya sedang duduk di tempat duduk raja. Setelah sampai di sana maksudnya ya. Pikiran berikut ini muncul pada para kesatria tersebut. Hari ini raja kita bersinar ya. Gitu. Kemudian para kesatria tersebut memiliki suara yang pecah, suara yang kasar, dan suara yang mirip dengan suara burung gagak ya. Buddha mengajarkan Dhamma hanya dengan suara yang menyenangkan seperti suara Brahma gitu ya. Dengan mengacu kepada perbedaan bahasa para kesatria dan lain-lain di sistem dunia yang ini dan yang itu, kalimat berikut ini dikatakan, seperti itulah suaraku. Ya, jadi kita dapat referensi yang bagus bahwa ternyata di alam lain juga ada manusia gitu ya. Lalu ada pertanyaan yang lain. Untuk tujuan apa Buddha mengajar Dhamma pada mereka? Kan mereka nggak bisa mengetahui bahwa ini Buddha begitu loh. Ya. Jadi bahkan mereka tidak bisa menembus juga Magga dan Pala gitu ya. Kenapa tetap diajarkan? Kata Buddha adalah untuk wasana. Wasana itu kayak kesan sedia kala. Artinya begini. Pertemuan manusia tersebut di sistem dunia yang lain ketika mendengarkan ceramah dari Sang Buddha, walaupun tidak tahu itu dari Sang Buddha, ya, itu akan menjadi kesan yang tertinggal di rangkaian pikirannya, rangkaian batinnya, hingga di kelahiran-kelahiran mendatang. Sehingga di kelahiran-kelahirannya yang mendatang, ya, mereka akan bisa kayak teringat lagi. Sering nggak Anda, kalau di dalam kalangan biku banyak itu cerita. Dalam waktu yang singkat dia bisa hafal. Ya ini karena kesan yang tertinggal tadi. Itu wasana tadi ya. Dan lebih jauh dari itu, tidak hanya sampai di sana, kesan yang tertinggal ini bisa menjadi kondisi yang mencukupi bagi yang bersangkutan untuk mencapai Magga dan Pala di kelahiran-kelahiran yang mendatang. Untuk mencapai nibbana di kelahiran-kelahirannya yang akan datang gitu. Jadi untuk tujuan itulah Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada manusia di sistem dunia yang lain. Jadi lihatlah kemuliaan hati Sang Buddha itu ya. Contoh yang lain adalah Anda ingat kenapa Dewadatta tetap diizinkan menjadi biku walaupun Buddha tahu Dewadatta ini nanti akan menciptakan masalah. Kan alasannya adalah karena kalau Dewadatta nggak jadi biku, kasihan, dia akan makin berputar-putar lagi di dalam samsara begitu. Makanya diizinkan jadi biku, walaupun nakal, ya sudah biar aja jadi biku. Selama jadi biku dia kan bisa memproduksi banyak karma baik, ya, yang akhirnya bisa membuat dia menjadi seorang paceka Buddha. Gitu. Jadi lihatlah kewelas asihan dari Sang Buddha di dalam melakukan sesuatu gitu. Baik, sedikit lagi, sesungguhnya Dhamma yang telah didengarkan seperti itu pun pasti menjadi sebuah kondisi untuk pencapaian jalan dan buah di masa depan. Berarti seperti yang tadi saya katakan kan, untuk pencapaian Magga dan Pala. Jadi Buddha mengajar berkenaan dengan masa depan. Demikian jawabannya ya. Jadi saya sampaikan ini untuk memperluas cakrawala kebijaksanaan Anda bahwa ternyata di sistem dunia yang lain yang jumlahnya tidak terbatas juga terdapat manusia. Baik, saya rasa saya cukupkan kelas pagi hari ini. Mohon maaf kalau saya agak berlari kencang karena saya ingin kejar supaya materinya selesai sampai di poin ini gitu. Ya, mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma ini. Bagi kalian Amita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhamawihari.or.id. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab. Bagi kalian Amita yang berada di ruang Dhammasala, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tanda raise hand bagi kalian Amita yang bergabung pada Zoom meeting. Harap penanya memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu secara ringkas dan jelas yang berkenaan dengan topik pada hari ini.
Karena keterbatasan waktu, maka bisa jadi tidak semua penanya berkesempatan mendapatkan giliran untuk bertanya. Baiklah, Kalanamita, kami persilahkan kepada Kalanamita yang berada di ruang Dhammasala. Mohon izin Seado, apakah kita persilahkan Saudara Roger untuk melanjutkan pertanyaan minggu lalu? Ya, baik, Saudara Roger, dipersilahkan. Sukiyhoto Bante, Roger dari Jakarta. Ya perihal yang kekekalan parsial ya Bante. Ini juga jadi pertanyaan saya udah lama dan sering diskusi dengan teman-teman dari agama lain juga sih sebenarnya. Jadi mungkin di Abhidhamma saya kurang tahu ada atau di kitab suci, semua yang tidak kekal itu kan mostly itu adalah objek atau subjek kayak gitu ya. Ya maksudnya semua yang terkondisikan kayak gitu. Nah, bagaimana dengan seperti hukum karma gitu ya. Hukum karma itu kan berlangsung tanpa henti kecuali sampai nibbana kayak gitu. Dan itu akan berputar di samsara alam manapun kayak gitu. Nah, sama seperti mungkin saya sama ratakan di sains itu ada hukum-hukum lain. Hukum gravitasi, hukum kekekalan energi, hukum yang lain kayak gitu. Nah, hukum-hukum ini sebenarnya netral dan tidak akan, ya tanda kutip ya, tidak akan berhenti selama ada yang terkondisikan oleh hukum tersebut, kayak gitu. Bahkan kadang-kadang saya berpikir pencipta kita itu adalah hukum-hukum itu, gitu loh. Jadi mungkin ini bisa jadi pandangan salah kayak gitu ya. Hukum karma yang menciptakan manusia. Jadi ada hukum karma, ada hukum gravitasi, contohnya kayak mungkin seperti tadi Bante sempat bilang di tata surya yang lain, tadi sempat dibilang bahkan raja-raja atau umat-umat di situ duduk kayak gitu loh. Berarti ada hukum gravitasi di situ gitu loh. Dan itu semua berjalan dengan ya sesuai dengan hukum yang ada. Karena ada gravitasi mereka duduk. Kalau gak ada gravitasi pasti dibilangnya mereka akan melayang-layang seperti itu. Nah ini yang mungkin perlu pencerahan, apakah ada pembedaan kayak gitu ya. Maksudnya yang kekal itu adalah ya fenomena yang terkondisi. Nah sedangkan hukum-hukum seperti itu adalah ya mau sampai kapanpun, mau sampai alam manapun, kecuali sampai nibbana, itu akan selalu tanda kutip kekal kayak gitu. Dan akan selalu bekerja dengan apa adanya gitu Bante. Ya sekian, terima kasih. Baik Roger, good question. Tadi apa disebut tentang ya hukum-hukum itu, yang intinya pertanyaan Roger kan mungkin yang terkondisi itu tidak kekal, tapi hukum-hukum tadi itu kekal gitu ya Roger ya, kayak hukum gravitasi, hukumnya api itu panas dan lain sebagainya, atau hukum karma itu kekal ya. Sebenarnya juga hukum-hukum itu juga tidak kekal. Kekal hanya dalam arti ketika ini semua digabung, semua unsur-unsur pembentuk terkecilnya itu digabung. Misalkan hukum api panas, padahal fenomena api itu tidak hanya terdiri dari elemen api, gitu. Ada elemen-elemen lainnya yang juga mendukung begitu. Tapi memang sifatnya memang kayak begitu, itu kekal abadi sifatnya gitu. Dalam konteks itu, tapi kan ini hanyalah sifatnya saja, bahwa sifatnya api itu panas. Dari dulu sampai kapanpun sifatnya api panas. Sifatnya gravitasi akan menarik benda apapun ke pusat bumi, itu sifatnya seperti itu. Ya memang itu kekal. Sama dengan sifatnya loba, keserakahan, itu adalah mencengkeram. Keserakahan, kalau keserakahan, nafsu yang menggebu-gebu ya, nafsu bahkan ragawi, artinya nafsu birahi, sifatnya menggenggam, nggak mau melepaskannya gitu. Sifatnya kemarahan adalah ingin menghancurkan objek kemarahannya, yaitu abadi memang. Tapi itu kan sebenarnya hanya karakteristiknya saja yang abadi, tapi wujud dari kemarahannya sendiri, fenomena kemarahannya sendiri itu muncul dan lenyap. Fenomena dari keserakahan itu tidak abadi, muncul dan lenyap. Sama, fenomena gravitasi juga muncul dan lenyap. Tapi hukumnya kekal abadi kayak begitu itu tadi.
Itu penjelasannya. Ya, jadi kamu bedakan antara sifat dan the actual phenomenonnya. Ya. Nah, yang menarik Roger, kalau kita bicara manusia pertama, itu saya tarik ke sana saja ya. Ketika Buddha di dalam sutanya mencoba untuk mengingat-ingat yang pertama itu apa sih gitu, dengan kemampuan pencerahan sempurnanya beliau satu hari pernah di dalam momen menjelang penerangan sempurna itu mencoba menembus, mengingat-ingat awal kehidupan itu seperti apa. Apa yang beliau temukan? Awal kehidupan itu awija. Awija itu ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu fenomena mental, a single mental phenomenon, ya, awija gitu. Terus ketika beliau tembus lagi, awija ini muncul dari mana? Akhirnya beliau melihat munculnya dari asawa. Asawa itu tains, noda batin, noda batin. Kalau yang udah belajar Abhidhamma bisa buka noda batin. Jadi awija ketika ditembus lagi ternyata itu disebabkan oleh asawa, noda batin. Asawanya ditembus lagi oleh Buddha, ketemunya penyebabnya awija lagi, ketidaktahuan lagi. Muter di situ terus Roger, kata Buddha. Sehingga akhirnya Buddha mengatakan anamata goyang samsara. Samsara ini memiliki awal yang tidak terpikirkan sudah. Tak terkirakan gitu. Udah nggak bisa ditemukan lagi. Muter terus. Awalnya awija, noda batin, awija, noda batin, awija, noda batin, awija, noda batin, gitu terus. Both of them itu mental fenomena. Keduanya ini hanya fenomena mental, bukan fenomena material. Ini yang menarik sih. Jadi kadang kalau saya membayangkan, oh berarti awalnya adalah fenomena mental ini kan. Kan ketidaktahuan itu cetasika. Ya, yang sudah belajar Abhidhamma, kemudian noda batin juga cetasika, itu fenomena mental semua. Saya dulu waktu mempelajari sutta ini, kitab oh berarti awalnya ini yang ada hanya single fenomena mental. Ya, cuman begitu dipikir menarik sih. Makanya saya pernah mendengarkan Bhikkhu Bodhi mengatakan ini mungkin kayak amuba itu loh. Dulu muncul dari kelembapan, terus berkembang jadi muncul mental fenomena. itu kan pernyataan beliau kalau nggak salah itu begitu. Tetapi kemudian Buddha juga mencegah, menasihati kita. Awal kehidupan itu acinteya. We should not think about it. Kita seyogyanya nggak usah memikirkannya. Awal kehidupan ini apa gitu, seperti apa gitu. Orang yang mencoba untuk memikirkannya akan gila katanya. Dan dipikirkan juga nggak ada gunanya. Sebenarnya nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat untuk proses pencerahan kita. Ya, jadi proses pencerahan kita tidak memiliki syarat kita harus tahu awal kehidupan itu seperti apa. Makanya kan seperti orang yang terkena ditembak panah itu Roger, dari dan kena di jantungnya, kemudian temannya mau mencoba mencabut, orangnya bilang enggak jangan dicabut dulu, saya pengen tahu siapa yang nembak saya, ya, dari mana ini ditembak, anak panahnya terbuat dari apa, yang nembak dari kasta apa, dan seterusnya. Sebelum dia dapat jawaban itu semua udah mati dia. Sama, kalau kita memikirkan awal kehidupan seperti apa, sebelum dapat jawabannya umur kita udah habis, percuma, nggak ada manfaatnya juga. Jadi makanya Buddha mengatakan ini adalah acinteya. Kita nggak perlu sih mikirin sampai ke sana. Nah, tetapi tentang hukum karma tadi, Roger kan mengangkat hukum karma. Hukum karma ini juga menariknya, hukum karma digerakkan root akarnya itu dua fenomena mental, yaitu awija, ketidaktahuan, dan tanha, craving. Ya, jadi ibaratnya hukum karma ini adalah mekanik, mesin yang berputar. Kalau pengen menghentikannya, akarnya ini harus dihancurkan, awija dan tanhanya itu harus dihancurkan. Ketidaktahuan dan juga nafsu kehausan atau cravingnya itu harus dihancurkan melalui meditasi. Begitu Roger berhasil menghancurkan akar-akarnya ini, maka ucapan Roger, pikiran Roger, perbuatan Roger sudah enggak disebut
karma lagi. Artinya ucapan, pikiran dan perbuatannya Roger sudah tidak mempunyai potensi untuk menghasilkan efek. Itu yang terjadi pada Arahat, Pacceka Buddha dan juga Buddha Gautama gitu. Nah, jadi karma pun punya komponen pembentuknya yang buat dia berputar, yaitu awija dan tanha. Sama, gravitasi juga harusnya begitu dan lainnya. Bahwa sifatnya sama, iya, itu kelihatannya abadi. Tetapi itu sebenarnya sifat itu bukan objek yang perlu diverifikasi melalui vipassana sih. Kalau kita bervipassana memang justru dari sifat itu kita tahu, oh ya kadang panasnya 100 derajat, kadang 80 derajat, kan berubah-ubah terus gitu. Kayak begitu. Jadi tetap saja itu adalah tidak kekal sih. Jadi yang ingin saya tekankan adalah bahwa setiap fenomena material dan fenomena mental itu usianya hanya 1/1 triliun, khususnya fenomena mental itu usianya hanya 1/1 triliun sentikan jari, cepat sekali. Fenomena material 17 kali lebih panjang, lebih lama. Gitu. Jadi semuanya, baik fenomena material, fenomena mental, semuanya tidak kekal sih. Gitu ya. Ya sama sih, sama gini misalkan. Kita dulu mengenal leluhur kita siapa, misalkan Pangeran Diponegoro, ya. Pangeran Diponegoro wujudnya anicca kan, udah meninggal kan. Katakanlah itu anicca, walaupun anicca nggak sesederhana itu ya. Tapi nama Pangeran Diponegoro-nya sampai hari ini masih eksis. Ya. Jadi ya nama, karakteristik itu memang sama terus, tetapi fenomenanya itu tidak kekal. Paham ya? Oke. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sedo atas penjelasannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penanya dari DBS Surabaya. Saat ini telah bergabung bersama kita Ibu Rosa. Dipersilahkan. Wandami, saya Rosa Huang dari Surabaya. Ya, Bu. Saya ingin menanyakan tentang hancurnya bumi ini atau yang dikenal dengan istilah kiamat. Menurut wawasan saya, bumi ini akan hancur ketika matahari ketujuh ada. Dan sekarang ini matahari kita kan masih satu ya, saya tahu. Jika itu benar, berapa lama lagi akan ada matahari ketujuh dan bumi kita ini hancur? Dan ada di Sutta apa namanya, saya ingin membaca. Dan yang ingin saya ketahuin, ketika bumi ini, maksudnya ketika ada matahari ketujuh, apakah hanya bumi ini saja yang hancur atau seluruh galaksi Bima Sakti atau seluruh galaksi-galaksi lainnya yang ada di alam semesta? Terima kasih atas bimbingannya, saya Dau. Baik Bu Rosa dari DBS Surabaya, sutanya bisa dibaca, ada banyak sih mungkin, tapi yang paling sering itu di quote itu judulnya Satta Surya Sutta. Satta itu 7, Surya itu matahari, Sutta itu diskursus. S-A-T-T-A, kalau mau dicatat ya, S-A-T-T-A, S-U panjang, R-I-Y-A, Sutta. Itu ada penjelasannya, itu tentang 7 matahari. Maksudnya 7 matahari itu adalah, itu kalimatnya kira-kira nanti gitu, pada waktu yang sangat lama sekali akan muncul matahari kedua. Itu artinya matahari kedua, sebenarnya sekarang matahari dalam jumlah yang banyak sudah diketahui kan oleh para saintis kan. Mungkin sih bisa jadi satu persatu cepat atau lambat akan mendekat ke bumi gitu. Dan di sana dijelaskan ketika matahari kedua itu sudah mendekat ke bumi, maka sungai-sungai kecil akan mengering. Nanti kalau muncul matahari ketiga, sungai besar mengering. Muncul matahari keempat, mungkin lautan mengering dan seterusnya di sana.
Poin lain yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seperti yang tadi sudah saya katakan, kiamat menurut agama Buddha tidak hanya disebabkan oleh api, bisa juga disebabkan oleh angin dan air. Kalau kiamat itu disebabkan oleh api, kalau saya tidak salah ingat, dia akan menghancurkan semua alam ya, dari bawah sampai ke alam jana yang pertama. Kalau nggak salah ya, yang sudah lulus Abhidhamma masih ingat nggak? Kalau saya salah dikoreksi ya. Ini ingatannya orang tua udah mau 60 tahun. Ini pelajaran lama soalnya ini. Ya, nah itu sampai alam jana yang pertama. Tapi kalau disebabkan oleh api dan angin nanti berbeda lagi batas alam yang dihancurkan. Nah, itu penyebab dari kiamat ya. Kalau tadi ditanyakan kapan itu terjadinya, masih lama Bu, tenang aja Bu. Ya, tenang aja. Jadi prosesnya di dalam kitab suci kita itu seperti ini. Umur manusia ini nanti makin lama akan menyusut dulu sampai umur maksimal 10 tahun. Ya. Ini sekali lagi kalau saya nggak salah, ini karena pelajaran S1 dulu lama. 25 tahun lebih yang lalu ya, menyusut sampai usia 10 tahun dan itu prosesnya lama Bu Rosa. Saat ini kan usia manusia itu kalau dulu kata dosen-dosen saya itu per masa-masa sekarang ini batas maksimal usia manusia itu katanya 80 tahun. Kalau di zaman Buddha 120 tahun gitu. Sekarang 80 tahun. Jadi nanti batas maksimalnya itu menyusut sampai ke 10 tahun. Perempuan-perempuan umur 5 tahun udah pada menikah. Terus kemudian usia manusia naik lagi sampai panjang lagi. Ya, ketika sampai panjang kemudian turun lagi sampai ke 80.000 ya, kalau nggak salah. Dan pada saat itu, sebelum itu ajaran Sang Buddha sudah hancur dulu sih sebenarnya. Ajaran Sang Buddha Gautama ini udah hilang. Maitreya baru muncul, ya. Kemudian ketika ajaran Buddha Maitreya ini masih ada juga nggak terjadi kiamat. Baru setelah ajaran Maitreya ini lenyap, nanti untuk jangka waktu yang lama lenyap, baru terjadilah kiamat. Jadi lama sekali, mungkin masih miliaran tahun mungkin. Ya, Bu Rosa. Jadi mudah-mudahan menjawab semua yang ditanyakan. Terima kasih. Sadu. Terima kasih Sedo untuk penjelasannya. Sedo, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 10.19. Apakah satu lagi? Baik. Kalyanamita, kita berikan kesempatan penanya dari Zoom saat ini telah bergabung bersama kita dengan Ibu Harita dari Los Angeles. Dipersilahkan. Halo Ibu. Ya, ini saya masih nggak allowed buka di videonya. I don't know why. Nggak apa-apa, suaranya juga nggak apa-apa Bu. Okay, start my video. Okay, now. Okay, thank you. Terima kasih Luciana. Bante, saya pengen tanya, kan Bante sering bilang bahwa itu berdana di lahan yang subur. Yang dimaksud dengan lahan yang subur itu apakah the present form atau universal? Maksud saya seperti gini, kan Bante bilang kalau berdana kasih ke biku itu kan karmanya lebih bagus daripada kalau kita berdana ke pengemis kan. Nah, how about kalau pengemis itu kita kan nggak tahu apakah itu di masa lalunya orang tua kita. Nah, itu pertanyaan saya. Jadi, apakah present form atau bisa secara universal? Terima kasih, Bante. Semoga Bante sehat selalu. Sadu. Ladangnya yang menerima dana Bu Harita itu adalah yang present form. Ya, bukan yang non-existent. Yang existing. Paham ya Bu ya? Jadi yang saat ini begitu ya. Nah tetapi Bu, kalau Ibu mau berdana, biasakan saja pikiran berdananya itu diarahkan kepada sangga.
ya, bahwa ini Ibu danakan kepada Sangga karena tidak ada ceritanya Sangga itu tidak murni kata kitab suci. Kalau Ibu ingin penjelasannya, Ibu bisa baca di penjelasan bukunya yang sudah diterbitkan DBS, ada e-booknya juga, judulnya adalah penjelasan Sutanta yang pertama kalau tidak salah. Nanti Ibu buka kitab komentar dari Dakina Wibangga Sutta, komentarnya, komentarinya Dakina Wibangga Sutta. Mungkin di buku itu saya terjemahkan menjadi analisis persembahan. Jadi di sana persembahan itu dianalisis oleh Buddha gitu. Dan persembahan yang tertinggi dikatakan oleh Buddha adalah persembahan kepada Sangga gitu. Dan Sangga itu selalu murni karena sudah dimurnikan sejak zaman yang Arya Sariputta, yang Arya Mahamoggallana sampai dengan para Arya di zaman yang sekarang begitu. Itu ya Bu ya, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Salam untuk teman-teman di LA. Terima kasih. Kenapa Bante? Salam untuk teman-teman di sana. Terima kasih. Semoga Bante sehat. Sadu. Terima kasih Seda untuk penjelasannya. Baik, Kalanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab kali ini. Sadu. Sekali lagi, Anumodami Sedo atas pembabaran tentang Brahma Jala Sutta dan komentarnya bagian ke-16. Spekulator masa lalu yang keempat. Mohon Sedo berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk membacakan pengumuman dan berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Dengan penuh sukacita, kami menginformasikan bahwa Pusdiklat Abhidhamma Nusantara kini resmi berganti nama menjadi Sikkhapada Dhammawihari Nusantara. Perubahan nama ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama tentang Pendidikan Keagamaan Buddha dengan nomenklatur Pusdiklat berubah menjadi Sikkhapada. Saat ini Sikkhapada Dhammawihari Nusantara menaungi kelas bahasa Pali dan kelas Abhidhamma Tasanggaha. Pada kesempatan ini, kami kembali membuka pendaftaran kelas bahasa Pali tingkat 1 angkatan kedua. Bahasa Pali merupakan bahasa kitab suci Tipitaka. Melalui pembelajaran bahasa Pali, tentunya kita akan memahami Dhamma secara lebih mendalam, otentik, dan utuh. Untuk mengenal lebih jauh pentingnya pembelajaran bahasa Pali, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Pernahkah Anda ingin di bawah bimbingan pengajar berpengalaman, yaitu saya Lai Parami. Beliau membimbing dan memahami tata bahasa, kosakata, hingga struktur kalimat Tipitaka dengan metode yang sistematis dan mudah dipahami. Berikut beberapa peserta kelas bahasa Pali. Darmanto nama. Ahang manusa loke jiwa mano kumaro homi. Maihang pita mahasa gehe ambarukaca jamburukaca nalikera rukaca santi. Nagarang pawisitwa matula sakaramhi satake haritwa uyane ahindama sace mayang uyanang gacchayama adha mayang puphani paseyama. Sadu. Kelas bahasa Pali akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 13 hingga 15 waktu Indonesia Barat mulai 19 Juli 2026 bersama pengajar Seale Parami, B.A. Hans, B.Phil, B.A. BDH, M.A. B.Phil. Kelas juga dapat diikuti secara online melalui Zoom. Pendaftaran dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan ditutup pada 12 Juli 2026.
Selanjutnya, Kalyanamita, dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menginformasikan bahwa pada minggu ini sedang berlangsung ujian Abhidhamma Sanggaha untuk tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Ujian ini merupakan bentuk evaluasi atas proses pembelajaran yang telah dijalani selama 2 semester. Bagi Kalyanamita yang ingin mulai mempelajari Abhidhamma, pendaftaran kelas Abhidhamma Sanggaha tingkat 1 akan kembali dibuka. Pada tingkat ini, peserta akan mempelajari bab 1 hingga bab 3, yaitu Cita, Cetasika, dan Pakinaka. Kelas akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai 22 Juli 2026 pada pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat dan diadakan secara online. Pendaftaran dapat dilakukan dengan memindai QR Code pada poster dan batas akhir pendaftaran pada 19 Juli 2026. Sikapana Dhamawihari Nusantara juga akan menyelenggarakan ujian komprehensif sebagai bagian dari evaluasi akhir pembelajaran Abhidhamma Sanggaha. Ujian ini mencakup seluruh materi pembelajaran dari tingkat 1 hingga tingkat 3, yaitu tingkat 1, bab 1 hingga 3, Cita, Cetasika, dan Pakinaka, tingkat 2, bab 4 hingga 6, Withi, Muta, dan Rupa, tingkat 3, bab 7 hingga 9, Samucaya, Pacaya, dan Kamathana. Ditujukan hanya kepada siswa yang telah tuntas mempelajari keseluruhan bab Abhidhamma Sanggaha. Ujian komprehensif ini akan dilaksanakan secara tertulis pada hari Minggu 28 Juni 2026 pada pukul 12.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran dibuka hingga 21 Juni 2026. Selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 pada pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS dengan tema Zaman Keemasan Kebajikan. Susunan acara terdiri dari permohonan sila, Dhammadesana, Sanggadana, dan peluncuran 4 buah buku karya Sayadaw Keminda, yaitu Owada Katha, kumpulan ceramah yang berisikan nasihat volume 4, Buddha Wangsa, Garis Silsilah Para Buddha, bab 2, Abhidhamma Wibawinitika, kitab subkomentar, dan Abhidhamma Sanggaha, bab 1 dan bab 2. Untuk itu, Kalyanamita, mari kita saksikan bersama tayangan video singkat berkenaan dengan perayaan Waisak 2570 Tahun Buddhis berikut ini. Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Coaching Solution. Performa perangkat dimulai dari sumber daya yang tepat. Life Future dan HX Premium menghadirkan baterai berkualitas untuk performa yang stabil dan daya tahan optimal, dilengkapi dengan sistem proteksi canggih, serta melalui proses quality control berlapis. Life Future dan HX Premium dipercaya oleh teknisi sebagai solusi baterai yang andal. Life Future dan HX Premium, solusi daya yang dapat diandalkan.
Eka Gata Sinergi Kabel menghadirkan dua lini brand utama, Netkabel dan Konergi, diproduksi dengan standar kualitas tinggi, didukung teknologi modern, dan proses kontrol yang ketat. Telah tersertifikasi ISO, memenuhi standar SNI, dan mendukung program TKDN. Netkabel dan Konergi, solusi kabel yang dapat diandalkan. Rating Google itu nggak bohong. Bukan kata kami, tapi ribuan customer di berbagai kota. Mereka datang, lihat prosesnya, dan pulang dengan senyum. Kalau banyak orang percaya, artinya kamu nggak salah pilih. Servis HP kamu di Raja Repair dipercaya ribuan customer di banyak kota. Infinity Logistics, solusi terpercaya untuk kebutuhan pengiriman Anda. Dari pengiriman paket kecil hingga skala besar, Infinity Logistics siap menjadi mitra logistik terbaik Anda. Infinity Logistics, trusted partner in international logistics. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemo apa?
acara ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui 8 jenis sponsorship, yaitu Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, dan Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS pada 24 Mei 2026. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sangga Dana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, diantaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 24 Mei 2026, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Waisak di DBS. Dana sponsor, ucapan Waisak, dan Sangga Dana bisa ditransfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Waisak DBS dengan Saudara Budiman atau dengan Saudari Fili dengan cara scan barcode WhatsApp pada poster yang tertera pada layar saat ini. Juga saat ini terdapat meja informasi mengenai dana Waisak di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk menghitung kapasitas umat yang akan hadir, kami menghimbau bagi Kalyanamita untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Waisak DBS dapat dengan cara scan QR Code registrasi pada layar atau menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman atau Saudari Fili. Selanjutnya Kalyanamita, mari kita melakukan lagi satu kebajikan yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan memindai QR Code yang tampil di layar saat ini atau menggunakan kartu yang akan dibagikan oleh tim Wewaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan atau bisa dengan cara transfer ke rekening BCA Yayasan Damawihari dengan nomor 6275191918 dengan kode 01 di akhir nominal dana Anda. Untuk itu, dengan pemahaman yang benar tentang berdana dan dengan penuh sukacita, marilah kita menghadirkan sada, keyakinan yang kuat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pada kamah dan buahnya, baik sebelum, saat, maupun setelah kita melaksanakan kebajikan dana parami.
Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kami ucapkan kepada Kalanamita sekalian. Selanjutnya, kami mohon agar Sedo berkenan untuk membimbing kita semua untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari Kalanamita, kita semua beranjali. Kepada Sedo Keminda kami persilahkan. Ikuti saya. Idang me punya asawa kaya wahang hotu idang me punya nibanasa pacayo hotu mama punya baga sabah satana bajemi sabe sama punya baga labantu sadu. Sekali lagi, terima kasih Sedo atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sedo dapat meninggalkan ruang Dhammasala. Kalanamita, karena Sedo Keminda akan meninggalkan ruangan, mari kita semua berdiri dan beranjali dan berucap Anumodami Sedo atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Bante sehat selalu. Sadu. Terima kasih Bante. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Akhir kata, saya Luciana mewakili segenap tim Wewacha DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan selama kelas PS ini berlangsung. Suki Hontu Kalanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Semoga ajaran Buddha lestari, Buddha Sasanang Cirang Titatu. Sadu. Sampai jumpa minggu depan.